yang ada di rumah maupun di tempat ini. Hari ini kita mau ibadah on-site dan online. Kemarin kita sempat online tuh, hari ini Tuhan Yesus izinin kita buat kita melakukan ibadah on-site di GBT Darah Yesus Sukabumi. Adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bulan ini temanya adalah menghormati firman Tuhan. Kalian tahu gak sih adik-adik cara kita menghormati firman Tuhan itu seperti apa? Yuk kita mau puji dan sembah nama Tuhan. Kakak Nenti panggil Kak Safnita dan Kak Siska. Ayo Kak Safnita. Halo adik-adik semuanya. Hai. Mana suaranya nih, sekali lagi kita sapa adik-adik ya. Halo adik-adik semuanya. Halo Kak Safnita. Sahabat TKTF semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita kembali ibadah. Ya, kita onsite kembali ya. Kita tetap bersyukur, berterima kasih sama Tuhan karena kita sudah bisa berkumpul kembali. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Oke, kalau sudah siap untuk memuji Tuhan, ayo kita bangkit berdiri. Yuk. Yuk, kita semuanya bangkit berdiri ya. Sahabat TKTF. Nah, adik-adik kalian gembira semuanya berada di rumah Tuhan? Ya. Yuk, kita bergembira karena berada di rumah Tuhan. Ya. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi. Aku gembira. Mana wajah gembiranya? Aku bersuka. Suaranya. Menari, Melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Mana tariannya? Trililililili. Ayo kenari. La 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 la. Bertepuk tangan. Menari, bersuka di rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. sekali lagi. Aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Lililililili. Ayo melompat semuanya. Ayo melompat. La 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 la. Bertepuk tangan. Menari, Melompat di rumah Tuhan. Oke, sebentar. iya nih Kak. Nah, Kakak Siska, Iya Kak. ini tadinya lagunya sedih banget loh. Oh iya, kenapa Kak? Sedih banget. Kok bisa sedih sih Kak? Soalnya tadi apa ya? Kakak itu lagunya bersuka, melompat. Tapi kakak lihat ya, kok adik-adik pada mukanya sedih loh. Apa sedih karena kembali lagi ibadah sekolah minggu? Enggak, aku senang kok Kak. Aku senang banget loh. Coba kakak tanya adik-adik sahabat-sahabat TKTF ya. Kalian sedih nggak? Apa kalian sedih kembali kita ibadah sekolah minggu? Enggak. Coba tanya sebelah sini Iya. deh. Ada sahabat TKTF sebelah sini sedih nggak ibadah lagi sekolah minggu? Enggak ya, coba kakak kasih katanya sebelah sana. Nah, coba yang sebelah kanan ya, harus semangat ya. Di sini pada senang nggak kalau misalnya sekolah minggu di rumah Tuhan lagi? Senang nggak? Kalau senang, bilangnya senang ya. 1, 2, 3, senang. Nah, kalau senang, kalau anak-anak Tuhan
Tuhan, di rumah Tuhan itu harus gembira, harus bersukacita. Bersukacita. Kakak Siska, Iya. coba kakak mau tanyanya orang kalau mukanya sukacita itu seperti apa coba? Senang. Gimana? Senyum. Enggak bukan gitu Kan Kak. gitu, jadi gimana dong? Kita harus senyum. Harus senyum ya. Kalau mau beribadah sama Tuhan itu harus dengan sepenuh hati ya. Kita Iya. sekali lagi mulai bernyanyi lagi ya. Oke, aku gembira. Aku gembira. Mana mukanya yang gembira? Bersuka, menari, yang menari, melompat, Bertepuk tangan. Aku gembira. Aku gembira. Aku bersuka. Menari, ayo menari, berlompat. bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari. Li 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 li. Ayo melompat. Ayo melompat. La 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 la. Bertepuk tangan. Yeay. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. sekali lagi. Bersuka Gembira di rumah Tuhan. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Masih tetap semangat memuji Tuhan? Semangat Kak. Semangat, oke. Jangan pernah lelah berada di ladangnya Tuhan. Betul. Tepuk tangannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ya semuanya, katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi apa adik-adik? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay. Nah, sahabat TKTS, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita
kita siapkan pikiran kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum itu kita persiapkan dulu persembahan kita. Yuk, ayo persiapin persembahannya ya. Kita memberi dengan hati bersuka ya. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Yuk yang memberi dengan sukacita. Gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Ayo menari, lili 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 lili. Ayo melompat, la 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 la. Bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. Aku gembira, lili 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 lili. Ayo melompat, la 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 la. Bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Oke, terima kasih buat persembahannya. Iya. Nah, sekarang kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu.
baik. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berada di tempat ini menjadi anak yang berguna bagi Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang siap untuk menghormati firman Tuhan, dan siap untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau selalu memberkati supaya hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom sahabat TKTF, ketemu lagi sama Kak Lisa. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kakak ada beberapa pertanyaan ya, kalian harus jawab. Nah, kakak mau tanya nih mengenai rambu-rambu lalu lintas ya, oke? Nah, kalau yang rambu ini kalian tahu nggak apa maksudnya? Dilarang menyeberang jalan ya. Nah, maksudnya apa? Kalau kita nyebrang jalan, di situ pas mobilnya nggak berhenti-berhenti, nggak ada lampu merahnya, kita bisa ketabrak ya. Oke, rambu yang kedua. Hati-hati jalan menurun tajam. Nah, kalau di situ hati-hati jalan menurun tajam berarti kita nggak boleh ngegas ya. Kita harus ngerem, karena kalau misalkan dipaksain jalan bisa ngeblong, terus bisa celaka ya. Oke, rambu berikutnya. Rambu lampu merah. Nah, kalau kalian lihat ya, di perempatan jalan ada lampu merah. Maksudnya apa tuh? Lampu merah berarti tidak boleh jalan ya, mobil harus diam ya, nggak boleh maju. Oke, kemudian rambu berikutnya. Apa? 80 km. Apa tuh? Tandanya kecepatan mobil tidak boleh melebihi dari 80 km per jam. Kalau melebihi berarti berbahaya ya. Nah, sahabat, kalau misalkan rambu-rambu itu dibuat apa ya? Kita harus mematuhinya ya. Iya, supaya apa? Supaya kita selamat sampai tujuan ya. Supaya kita dalam perjalanan aman. Gak ada kecelakaan. Kalau kita gak patuh bisa celaka. Betul gak sahabat? Nah, sama juga dengan firman Tuhan. Kita harus menaati firman Tuhan. Kita harus menghormati firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan kali ini adalah menghormati firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Dan di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Ya. Masih bersambung dari cerita yang minggu kemarin yang Kakak Novi bawakan. Ceritanya ya sahabat, si Raja orang Aram ini, Ben-Hadad, dia ternyata sedang mengumpulkan pasukannya untuk mengepung Samaria, sahabat. Wah, Samaria ini dikepung sama orang-orang Aram, sama Raja Aram. Akhirnya gimana? Akhirnya terjadi kelaparan yang luar biasa. Ya, kelaparan yang sangat teramat dahsyat. Wah, bayangin, harga satu kepala keledai itu sama dengan 80 shekel perak. Kebayang nggak? Kalau sekarang mungkin harga 1 kilo daging sapi bisa seharga berapa puluh gram emas. Mahal banget ya. Nah, melihat hal itu ya, raja stres. Makanan di mana-mana nggak ada. Mending ada makanan harganya mahal. Ini udah mahal, barangnya juga nggak ada. Rajanya stres, kebingungan, lihat rakyatnya menderita. Rajanya berpikir, seperti
sepertinya Tuhan sudah menghukum dia. Wah, kayaknya Tuhan sudah menghukum aku. Wah, akhirnya dia berpikir untuk mendatangi Nabi Elisa, abdi Allah. Dia datang, waktu itu Nabi Elisa sedang ngobrol-ngobrol sama tua-tua. Tiba-tiba Raja Israel itu datang. Dia bilang, sepertinya malapetaka ini datangnya daripada Tuhan. Wah. Terus buat apa saya berharap lagi sama Tuhan? Dia putus asa, sahabat. Tapi Nabi Elisa ini menjawab perkataan Raja Israel ini. Dia bilang begini, pada waktu yang sama besok, kalau pada waktu yang sama berarti gini, sekarang misalkan hari ini jam 10 pagi, berarti besoknya jam 10 pagi juga ya, itu contohnya. Besok di waktu yang sama, satu sukat tepung yang terbaik harganya 1 shikal. Dan 2 sukat jelai harganya 1 shikal juga. Wah, ternyata ketika Nabi Elisa berbicara seperti itu, ada yang dengerin ya di depannya, ajudan perwira raja. Tapi sayangnya dia meremehkan sahabat. Dia gak percaya. Terus dia bilang sama Nabi Elisa, meskipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, hal itu mustahil. Waduh, tetapi apa yang dikatakan Nabi Elisa? Nabi Elisa bilang begini, sesungguhnya engkau akan melihat ya mujizat yang daripada Tuhan, tapi tidak akan bisa menikmatinya, sahabat, ya. Tidak akan makan. Waduh. Nah, sahabat, gak lama kemudian di pintu gerbang kota ada 4 orang kusta. Nah, salah satu dari mereka ngomong nih, kayaknya kalau kita diam di sini kelaparan, terus mati. Terus kalau kita ke kota, di sana kan kelaparan juga. Terus sama mati. Terus gimana dong? Ya udah deh. 4 orang kusta ini nekat. Ya udah kita samperin aja perkemahan orang Aram itu. Samperin, gimana nanti deh pokoknya, yang penting kita samperin. Kita datang, diterima, ya kita hidup. Kalau misalkan kita datang terus nggak diterima, ya kita mati. Nah, akhirnya sahabat, pada waktu senja berangkatlah 4 orang kusta ini ke perkemahan orang Aram. Nah, sesampainya di perkemahan itu, mereka bingung. Kok gak ada suara orang ya? Kenapa sunyi senyap ya? Ternyata sahabat ya, Tuhan telah membuat orang Aram itu pergi meninggalkan perkemahannya. Ya, Tuhan telah membuat orang Aram itu mendengar sesuatu. Apa tuh? Mereka itu sepertinya mendengar ada pasukan besar, ya, bawa kereta, bawa kuda yang banyak datang. Terus yang di pikiran mereka, wah pasti ini Raja Israel minta backup, sahabat. Minta apa? Minta bantuan. Minta bantuan sama orang Het dan orang Misraim. Nah, yang ada di pikiran mereka tuh seperti itu. Dan mereka ketakutan. Mereka menyelamatkan nyawa mereka. Wah, pokoknya mereka lari lah. Lari pokoknya lari, mereka menyelamatkan diri mereka. Makanya perkemahan itu kosong. Ya. Dan betul sahabat,
ketika 4 orang kusta ini masuk ke perkemahan, gak ada orang. Tahu gak, di dalam perkemahan itu ternyata banyak makanan. Ya, harta benda orang Aram itu semuanya masih ada. Ya, akhirnya mereka makan sampai kenyang. Udah makan, mereka bawa harta benda orang Aram. Ada emas, ada perak, mereka bawa, terus sumputin, disembunyikan. Udah begitu, mereka balik lagi, diambil lagi barang-barang orang. Tapi temannya itu bilang begini, kayaknya kalau kita seperti ini kurang baik ya. Ini kan hal baik, ya enggak? Kita bisa makan enak loh hari ini. Gimana kalau kita bilang sama raja, ya ceritakan hal ini. Akhirnya mereka datang ke pintu gerbang kota, ya mereka di situ nyamperin penjaga pintu gerbang kota. Terus mereka menceritakan kejadian di sana, ya kudanya masih ada, ya semua harta bendanya masih ada. Nah, penjaga gerbang ini nyamperin raja. Dia ceritain lagi nih apa yang disampaikan orang Samaria, 4 orang kusta itu, sahabat. Tapi si raja ini nggak percaya begitu aja. Rajanya mikir begini, wah ini mah ya jangan-jangan akal-akalannya aja orang Aram, akal-akalannya aja raja Aram. Nah, kayaknya mereka nih ya sengaja nyumput di padang. Dibikin kosong itu perkemahan, terus mancing kita supaya keluar nih dari kota. Begitu kita keluar dari kota, wah kita ditangkap abis-abisan dah, udah ada kita kalah. Kalau gitu kita cek aja lah. Kita cek. Akhirnya ada 2 kereta disuruh sama raja, ya samperin ke sana. Mereka harus nyusul orang Aram itu. Tahu nggak sahabat? Ketika dalam perjalanan sampai menuju Sungai Yordan, dalam perjalanan itu banyak perkakas, ya, dan pakaian orang Aram. Jadi sepanjang jalan itu penuh sama barang-barang orang Aram. Kenapa? Karena mereka lari terbirit-birit. Kenapa kudu dilepasin perkakasnya? Karena mereka saking ketakutannya, sahabat. Ya, dia takut, jadi mikirnya, wah pokoknya nyawa saya kudu selamat, bodoh amat lah nggak bawa ini itu, yang penting saya kudu selamat. Wah, ditinggalin semua. Nah, akhirnya apa yang dilihat sama pesuruh raja itu, ya, sama tentara raja itu, disampaikan sama raja. Nah, saat itu sahabat, semua orang yang ada di dalam kota itu keluar, dia samperin perkemahannya, sahabat. Dijarah semua barangnya, dan betul tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa tadi. Kalau harga 1 sukat tepung yang terbaik itu sama dengan 1 shikal, dan 2 sukat jelai itu sama dengan harganya 1 shikal. Dan pada saat itu juga sahabat, ajudan perwira raja yang tidak percaya, ya, yang tadi apa tadi? Yang meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, dia sedang berdiri di pintu gerbang itu dan dia terinjak-injak, sahabat. Iya, kenapa? Karena saking banyaknya orang keluar, ya, nyamperin perkemahan orang Aram itu, dia terinjak-injak. Dia melihat kan mujizat itu, tapi dia nggak bisa menikmati, sahabat, ya, seperti yang dikatakan Nabi Elisa tadi, ya. Kenapa? Karena dia meninggal. Begitu sahabat. Nah, sahabat TKTF, kalau misalkan kita lihat ya tadi sikap ajudan perwira raja itu, ya, dia sangat tidak percaya sama firman Tuhan. Dia meremehkan, dia tidak menghormati, sahabat. Nah, akhirnya dia tidak selamat, ya, dia meninggal. Nah, kenapa sih firman Tuhan itu harus dihormati, ya, kita harus taat. Kenapa sih kita harus rajin baca Alkitab setiap saat, ya? Kenapa sih? Karena kalau kita
mau tahu akan firman Tuhan, kita mau belajar akan firman Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Tuhan Yesus itu ada ke dunia ini dan dia lahir, karyanya kita tahu, kita mengenal Tuhan dengan sangat baik ya. Ada semua di dalam Alkitab ini, di dalam firman Tuhan ini. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi ya. Mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau mengenal berarti kita bisa tahu apa yang tidak disukai sama Tuhan dan apa yang disukai sama Tuhan. Apa yang harus kita taati dan yang harus kita hindari. Ya, dan kita tahu kita itu hidup harus seperti apa. Harus melakukan kehendak Tuhan tuh yang macam gimana, bersikap seperti apa. Nah, semuanya itu ada di firman Tuhan. Tuhan tuh mau kita mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini. Maka dari itu, seperti yang ada di dalam, kalian boleh buka ya, di 2 Timotius 3 ayat 15 yang bunyinya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi apa? Dari kecil kita harus rajin buka Alkitab, kita menghormati firman Tuhan, kita bisa mengenal pribadi Kristus, kita bisa tahu kehendak Tuhan seperti apa, tahu apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang menjadi larangannya ya. Nah, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita akan sia-sia ya. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita akan menerima kehidupan kekal yang seperti Tuhan janjikan bersama Tuhan Yesus di surga. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, kita nggak kenal Tuhan, terus kita hidup semau kita ya, kita nggak taat firman Tuhan, Tuhan akan marah ya. Nah, balasannya apa? Kita akan menerima maut, kita akan jatuh ke dalam maut ya. Kalian gak mau kan adik-adik ya? Karena ingat, di dalam firman Tuhan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah, kata Yesus ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat loh sahabat, Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Firman-Nya itu benar, nyata sahabat. Ya. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau menghormati firman Tuhan ya, yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar ya. Sahabat, gimana sih caranya kita menghormati firman Tuhan? Pertama, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Contohnya gini, kalau di gereja lagi dengerin firman Tuhan, boleh nggak sambil main handphone, main game? Nggak boleh. Atau ngobrol nih asik sama temennya, terus kalau nggak main, boleh nggak? Nggak boleh ya, kita harus dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tahu isi firman Tuhan itu seperti apa. Kalau kita tahu, kita menyadari dalam hati kita, oh iya, Tuhan tuh maunya seperti ini dalam hidup saya. Oh iya, saya tidak boleh seperti ini, saya tidak boleh seperti itu. Kehendak Tuhan tuh seperti ini ya. Kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita tahu isi firman Tuhan seperti apa. Sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Yang kedua, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu nyata dan hidup. Ya, karena apa? Kenapa firman Tuhan itu nyata dan hidup? Karena memang Tuhan Yesus sendiri yang berkata ya. Tuhan. Jadi benar-benar Tuhan itu berkata dan semuanya itu ada di dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini ya. Ya, sahabat. Nah, yang ketiga, kita harus taat dan disiplin. Disiplin dalam melakukan firman Tuhan. Maksudnya gimana? Taat melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekarang aja, tapi setiap saat.
selama-lamanya sampai kita pulang ke rumah Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh karena kita takut akan Tuhan, karena kita cinta sama Tuhan, ya. Kita lakukan setiap hari karena Tuhan melihat. Oke sahabat, jadi kalau kita mau hidup berkenan, kita menerima kehidupan yang kekal kelak, kita harus menghormati firman Tuhan, ya sahabat. Terima kasih sahabat. Dan untuk ayat hafalan kali ini, untuk kelas kecil kita ambil dari Amsal 13 ayat 13b. Bunyinya demikian. Siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Dan untuk kelas besar, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, diulangi untuk kelas besar. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Dan sekarang kita mau tutup firman Tuhan kali ini, kita akan doa, ya. Yuk kita siapkan hati kita berikan sikap yang terbaik, kita doa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan kami diingatkan Tuhan kalau kami harus sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau di gereja mendengarkan firman Tuhan ataupun di rumah sekalipun, kami harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu nyata dan hidup di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, taat akan semua perintah Tuhan, sehingga hidup kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan dari kakak. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat gak? Apa tuh? Boleh? Benar adik-adik, firman Tuhan hari ini tuh menghormati firman Tuhan. Cara kita tadi gimana? Yang pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu benar dan berkuasa. Yang ketiga, yang paling akhir, kita harus taat dan disiplin melakukan firman Tuhan. Adik-adik, sekian ibadah onsite di TKTF hari ini. Sahabat, diumumkan kembali ya. Tanggal 17 April kita akan adakan ibadah dan perayaan Paskah secara onsite di gereja. Tapi ada syaratnya. Yang mau bergabung harus daftar. Daftarnya kemana? Daftar di WA grup kelasnya masing-masing. Pendaftaran terakhirnya kapan? 10 Kak. Tanggal 10 April. Pendamping. Terakhir pendaftarannya tanggal 10. Jam 12 siang. Aku boleh nggak bawa orang tua Kak? Boleh, makanya harus didaftarin ya. Kalau mama papahnya juga mau datang, daftar. Oh iya Kak, siap. Lalu jangan lupa ada challenge juga untuk kelas Heaven Light sampai kelas Kingdom Light 1B. Ya, challenge-nya ada tuh, udah dibagi ya nanti di WA grupnya. Setiap kelas Heaven Light sampai dengan kelas Kingdom Light boleh ikutan. Siapa tahu kalian pemenangnya dan dapatkan hadiah. Baik sahabat, ibadah TKTF-nya sampai di sini. Boleh pulang ke tempatnya masing-masing. Kita berjumpa kembali minggu depan di ibadah TKTF Live. Tuhan Yesus memberkati.